Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Sofani, dengan kelas A dari program studi teknologi rekayasa otomasi. NIM 33 terakhir saya yaitu 012. Sini saya akan menjelaskan langkah awal assembly pada software SolidWorks di mata kuliah CAD/CAM. Oke. Nah, materi di sini yang akan dibahas itu ada yang pertama cara membuat assembly, jenis-jenis mates, preference geometry coordinate, dan prakteknya. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu nih apa itu assembly. Nah, assembly itu dalam SolidWorks adalah lingkungan kerja virtual yang memungkinkan kita tuh menyatukan berbagai komponen individual kayak part misalnya. Nah, kemarin kan kita udah bikin sketsa yang dikonvert ke 3D. Jadi kita bikin sketsa dulu terus kita dikonvert ke 3D-nya itu. Nah, itu bisa juga itu juga menjadi satu model mesin yang atau produk yang fungsional dalam satu file yang dimana isinya tuh desain. Contohnya kayak misal mesin CNC. Nah, itu kita bisa juga bikin desainnya dulu di SolidWorks ini. Nah, dimana kita juga bisa menentukan hubungan geometris antar komponen seperti membuat dua permukaan yang saling menempel atau coincident. Nah, dua sumbu lingkarannya itu dia ada di titik pusat yang sama atau konsentrik. Nah, dia juga memberikan jarak spesifik antara bagian distance. Jadi komponennya itu enggak melayang bebas, melainkan terkunci pada posisi yang benar. Nah, kita langsung praktekkan aja pada SolidWorks-nya, teman-teman. Nah, di sini ada dua komponen yang dimana satunya ini bisa digerak bebas kemana-mana, tapi yang satunya itu enggak bebas gerak kemana-mana. Nah, di sini kita cukup klik kanan aja. Nah, di sini kan keterangannya masih float, yaitu float itu terkunci di bagian partnya. Nah, kalau misalnya kita tadi pencet float, maka dia tuh akan bebas bergeraknya. Nah, kalau misalnya kita pencet fix tadi, nah nanti tuh si part yang kita ada di assembly ini tuh dia bakal terkunci, teman-teman. Nah, kita praktekkan ya. Nah, ini untuk kondisi float, dia dalam keadaan yang tidak terkunci, dan juga sama. Nah, kita bakal praktekkan kalau misalnya dua part ini kita fix, nah itu tuh dia bakal terkunci, teman-teman. Seperti itu. Terus selanjutnya ada di cara membuat assembly. Nah, kita balik lagi ke langkah awalnya ya, teman-teman. Untuk langkah awal assembly itu, nah kita cukup ke home, kita pilih yang assembly, teman-teman. Pilih yang assembly. Nah, di sini kalian bisa pilih part yang bakal kalian masukin. Misal saya pilih part yang ini deh, square 2013 sama triangle sama block circle 1, 2, 3. Nah, kita masukin 3 ya, teman-teman, biar kita enggak harus masukkan satu-satu lagi. Nah, kita masukkan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau nambahin part itu gimana sih? Nah, kita cukup ke insert components, atau enggak kita pencet aja new part. Nah, enggak ding, salah, maaf teman-teman. Tadi tuh. Nah, kita ke insert component. Nah, lanjut kita pilih aja yang insert component ya, teman-teman. Nah, di sini udah langsung bisa menambahkan part yang kita inginkan. Misalnya kita mau nambahin rectangle ya. Nah, kita klik aja. Nah, sini udah ya, teman-teman. Sini kalian masih belum terkunci partnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Terus kita langsung apa itu match. Nah, match itu dibagi 4, teman-teman. Ada standar, advance, mechanical, dan analisis. Nah, match itu juga adalah fitur relasi atau hubungan antara parts supaya saling membentuk satu kesatuan. Nah, jadi kita langsung contohin aja ya, teman-teman.
Jadi misalnya nih di part satunya ini, misal kita float dulu ya. Misal dari part ini dan part ini tuh sebelumnya tidak tersatukan teman-teman, tapi ketika kita mau menyatukan hubungan antara part ini dan part ini tuh bagaimana sih? Nah, kita boleh pakai yang namanya fitur meet. Nah, meet itu berada di sebelah kiri atas, yang atasnya markup nih, markup dan sketch ya. Kita pencet meet. Nah, lalu kita klik antara part ini. Nah, kita bisa memilih juga teman-teman. Tadi kita pilih yang pinggir, nah maka dia akan terbalikan posisinya tadi seperti ini. Nah, jadi sekarang kita balik seperti ini teman-teman. Nah, kita mau coincident sama part ini teman-teman. Coba ya. Apakah bisa? Oke. Udah. Oh, ini tuh tersambungnya ke atas teman-teman. Nah, jadi dia tuh nggak akan pergi melebihi batas si kotak ini. Kan batasnya itu kotak ini tuh adalah ini nih, anggap dasar atasnya ini. Nah, si part ini karena kita udah coincident, nah dia tuh maka tidak akan melebihi tidak akan melewati atau nembus si bagian part yang kotak ini teman-teman, seperti itu. Nah, ini juga bisa seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke penjelasannya. Oke, match udah, dan ini adalah tipe standar match. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama ada coincident yang tadi kita udah lakukan, ada paralel yaitu untuk membuat bentuk sejajar. Jadi misalnya bentuk part antar part kalian itu beda nih. Terus kalian mau disejarin buat agak rapih lah misalnya ya. Antar part itu kalian bisa pakai paralel. Coba ya, kita coba praktekin ya teman-teman. Kita sambil belajar juga di sini. Oke, kita klik lagi meet ya. Coba kita pilih paralel. Nah, kita bagian ini dengan ini. Oke, coba ya teman-teman. Ini kan tadi dia gak lurus ya teman-teman. Tuh, ini kan masih gak lurus ya. Coba, apakah dengan paralel ini dia lurus apa tidak? Atau dengan paralel ini dia bakal bergerak bebas apa tidak? Coba bentar. Oke, oh berarti ada yang salah nih teman-teman. Sorry. Bentar. Misalnya kita pilih ini, pilih ini, paralel. Lurus atau tidak? Oh, error sana. Arti antar garis itu dia matchnya itu berarti entar. Coba ya. Nah, nah ini udah sejajar ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk praktek sederhananya gitu teman-teman. Kita lanjut ke perpendikular. Nah, perpendikular itu adalah bentuk yang saling tegak lurus, yaitu 90 derajat. Terus ada tangan juga. Nah, tangan juga itu adalah permukaan melengkung yang menempel pada permukaan lainnya gitu. Terus ada konsentri. Nah, dia konsentri itu untuk menyamakan titik pusat sesama lingkaran atau silinder. Terus ada lock, ini tuh untuk tugasnya untuk mengunci suatu part supaya tidak berubah-ubah. Jadi misalnya kalian udah bikin part nih, tapi kalian tuh lupa lock. Nah, apakah kalian tuh si part itu tuh bakal berubah-ubah gak apa enggak? Jadi kalau misalnya kalian udah bener-bener pengen
sketsa kalian tuh gak berubah lagi tuh, kalian bisa menggunakan fitur lock gitu teman-teman. Terus ada distance itu adalah jarak antar part, yaitu untuk memberikan misal kalian memberi jarak antar kedua partnya itu berapa gitu teman-teman. Terus ada angle. Nah, angle itu adalah untuk memberikan jarak sudut antara kedua part gitu teman-teman. Terus di sini ada penjelasan apa itu reference geometry koordinat. Nah, ini tuh untuk fitur untuk mengetahui titik koordinat tertentu pada komponen. Jadi kalau misalnya kalian udah udah jadi sketsa nih, tapi kalian pengen menyatukan lebih akurat pada suatu komponen itu, kalian bisa menggunakan fitur reference geometry koordinat gitu. Nah, caranya itu klik features, referensi geometri, lalu pilih koordinat sistem gitu teman-teman. Nah, di sini ada coba referensi geometri koordinatnya teman-teman, seperti itu gambarannya. Oke, kita akan langsung mempraktekkan praktek 1 ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan saya tidak mempraktekkan ini ya, referensi geometri koordinatnya ya teman-teman, untuk menambahkan koordinat geometrinya. Nah, saya akan mempraktekannya ya teman-teman. Tadi sorry banget lupa. Kita langsung kita ke assembly, terus kita cari yang oke teman-teman, sorry. Nah, ternyata tadi tuh terputus teman-teman. Jadi di sini kita pergi ke reference, terus kita pilih koordinat sistem. Nah, ini kita lihat lagi nih, tadi di sini nih. Untuk yang X itu dia adalah di garis ini teman-teman, garis yang ini nih. Coba kita lihat lagi di prakteknya ya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini X-nya itu adalah 203. X-nya itu berarti dia di sini ya teman-teman. Set ke sini, terus Y-nya itu adalah ke kiri dan Z-nya itu ke atas. Berarti dia pilih garis ini nih teman-teman. Dan ininya tuh kita pilihnya yang ini nih teman-teman. Di sini, garis ini, terus yang Y-nya kita pilih garis yang sini. Nah, kita langsung praktekin ke solidnya teman-teman. Nah, untuk yang X-nya tadi tuh kita pilih yang ini X. Untuk Y nya kita pilih yang ini, dan untuk Z axis nya kita pilih yang ini. Oke, coba kita checklist. Nah, habis itu kita pergi ke evaluate, terus kita pergi ke mass properties. Nah, ini kita ke koordinat sistem. Nah, bentar, tadi berapa ya ininya? X nya itu 2,03 kita rubah dulu teman-teman, sorry ke inch, pound, and second. Nah, kita coba lagi ya, lihat lagi apa kok kesini forward, terus kita ke mass koordinat sistem. Nah, ini bedanya dikit ya temen. Enggak nih, X nya bedanya dikit teman-teman. Ini di sini tuh X nya adalah 3,9, harusnya 2,03, dan Y nya tuh minus 3,28, dan di sini tidak minus ya teman-teman. Dan Z nya itu minus 0,9. Oke, tak apa ya teman-teman, ini hanya mempraktekkan aja. Oke, kita lanjut ke prakteknya ya teman-teman, praktek ke 1. Oke teman-teman, ternyata tadi itu salah ya hasil di mass properties nya. Nah, kita bakal nunjukin yang benernya teman-teman, tapi sebenarnya ini agak tipis beda satu nilai aja sih, maksudnya satu doang. Oke, kita
kita setting dulu untuk positionnya. Kita di sini pilih yang ini, dan untuk x axisnya kita pilih ini, y axisnya ini, dan untuk z nya kita pilih ini. Nah, kita langsung centang dan ke evaluate ke mesh properties. Nah, kita pilih koordinat sistem 4. Nah, sebenarnya bukan ini, koordinat sistem 3. Nah, di sini kan 1,85 ya teman-teman, tapi di sini berbeda, dia hasilnya 2,03. Sebenarnya itu gak apa-apa kalau misalnya nilainya nggak terlalu beda jauh. Kalau misalnya tipis-tipis itu gak apa-apa teman-teman sebenarnya ya. Terus ini adalah 3,12, nah ini agak jauh. Terus di sini untuk z nya itu agak jauh, dia hasilnya 2, bedanya 2 ya teman-teman. 2 di sini 0,96. Oke teman-teman, kita lanjut ke praktek yang pertama ya. Oke teman-teman, kita cek dulu. Oke, udah. Kita lanjut bagian penyatuan part ya. Nah ini tuh, ini kan udah ada beberapa part di sini tentunya, terutama teman-teman. Nah kita lihat di ininya. Nah praktek yang satu ini kita membuat seperti ini ya teman-teman, gambar seperti ini. Ada box pivot, big post, handle, link, small post, dan post handle ya teman-teman. Nah kita langsung aja coba praktekin satu persatu ya teman-teman. Nah kita berarti satukan klik ini sama garis lubang ini nih teman-teman. Oke, nah kita point entry, kita masukkan lagi teman-teman. Nah sudah, terus kita masukkan garis ini ke bentar. Tadi itu berarti oke, garis ini ya. Garis ini garis kedua, garis pertama. Kita pilih garis ini sama ini, kita berikan sentri, kita masukkan. Nah ini kan udah ya teman-teman, udah masuk. Nah kita coba kasih jarak dulu. Nah ini kan masih goyang-goyang ya, tuh teman, masih keluar ya. Kita lihat dulu nih jarak ke sini itu berapa. Nah ininya tuh 6,5 ya. Kita lanjut ke jarak sini antara sini, terus ini tuh ada dia 6,5. Nah ini udah pas ya teman-teman, udah. Oh ini masih ini ya, coba ini bentar, masih, kita fix dulu coba. Nah ini masih gerak-gerak ya teman-teman. Nah, kita puterin dulu, ini masih gerak-gerak. Satuin yang ini ya, yang ini tuh berarti kita satuin yang ini dong ya guys. Bentar, ini bentar, commit ini teman-teman. Kita commit, terus pilih ini sama ini, tentukan. Oke, terus untuk garis
lagi garis ini sini. Loh, sini dong, bentar. Salah ternyata. Kita masukkan sini. Oke. Sip. Nah, ini belum ke lock berapa ya teman-teman, masih ada yang gerak-gerak ya. Nah, caranya tuh gimana, kita bakal ngasih tahu ya teman-teman. Sebentar, kita rapihin sedikit dulu, sedikit demi sedikit ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi ya teman-teman. Kita berarti tinggal memberi sudut ya antara titik ini dan titik ini. Oke. Kita pilih sudut ini dan sudut ini tuh di bentar. No. Di mid, terus kita pilih ini dan ini. Width. Ini referensi intinya 8 no. Coba bentar. Enggak ding teman-teman, bentar. Ini salah ternyata. Nah, ternyata tadi salah teman-teman, bukan dari sini ternyata salah lihat saya. Ternyata pak saya lihat itu ternyata dari bagian sini ternyata ke sini. Salah, maaf ya teman-teman. Kita make lagi, kita pilih ini dan ini tentunya. Nah, ininya tuh tadi ini. Itu adalah 150 ya, 140. Oke, nice. Ini oke. Terus selanjutnya oke, berarti kita tinggal nambahin sudut ini ke sini tuh 90 teman-teman. Sudut di sini dan sudut di atas ini teman-teman. Loh, bentar. Wait teman-teman. Kan kita animasinya tuh sudut dan ini kan. Nah, kita pilih ini. Oke. Ini kita pilihnya 90 ya teman-teman. 90. Oke. Nah, ini tinggal pilih yang ini nih teman-teman. Ini kita puter aja dulu sampai kelihatan. Nah, ini titik masuknya ya teman-teman. Nah, ini titik masuknya kita gabungin sama si yang ungu ini lah pokoknya. Nah, kita cukup klik ini dan ini teman-teman. Oke, sudah kita masukkan. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk praktek yang pertama teman-teman. Kita lanjut ke praktek yang kedua. Oke teman-teman, di praktek kedua ini kita menggabungkan suatu blok dengan blok yang lain jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung menuju prakteknya ya teman-teman. Seperti biasa, setelah seperti ini kita pisahkan dulu partnya, terus kita masuk ke mate. Nah, ini kita clear dulu. Nah, lanjut kita pilih yang bagian bawah ini teman-teman, bagian bawah ini dengan bagian atas ini. Nah, kita ini aja dulu. Ini kan belum lurus ya, nggak apa-apa teman-teman, ini belum lurus. Nah, oke, kita ke mid lagi nih.
kita pilih garis ini dan garis ini, udah tuh dia bakal meluruskan satu otomatis maksudnya. Nah, kita lanjut pilih bagian ini nih, dalam sini dan dalam sini teman-teman. Nice. Oke, yang praktek kedua sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke praktek yang ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut ke praktek yang nomor 3 ya. Ini ada partnya itu ada triple speakernya 2 unit, si bracketnya itu ini teman-teman, ini 2 unit juga, terus pin breakernya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah untuk triple speakernya itu adalah bagian ini nih teman-teman, bagian sini si breaker ini dan pinnya itu ini nih. Oke, kita lanjut langsung untuk eksekusi ya teman-teman. Kita nyetep aja ya. Tadi tuh dia mintanya triple speaker yang 2, triple speaker yang 2 ada gak ya? Si bracketnya kita pilih aja dulu deh. Ini 1 triple speaker, 2, 3 triple speaker, sama bautnya ya, bautnya itu adalah pin. Kita coba lihat, oh ini pin. Oke, nah sini kan udah ada tuh 2, 3. Nah berarti kita tambahkan insert komponen lagi, kita pencet browse, terus kita terus kita cari juga part yang sama teman-teman, ada si breaker, pin, dan triple speaker. Oke, nah sini kita simpan aja dulu ya teman-teman. Nah kita coba lihat lagi sketsanya. Triple speakernya 1, 2 udah 2, berarti kurang ini teman-teman, kurang ini itu 2, pinnya kurang 2 ya. Kita tambahin satu-satu ya, nggak ada shortcut, apakah belum ditemukan ya? Ini browse terus mana nih? Pin set. Nice, pinnya 4 down, si bracketnya 1, 2. Oke, triple speakernya 2. Oke, kita lihat lagi sketsanya. Oke, berarti kita pertama-tama bikin si bracketnya berhadapan teman-teman. Si bracketnya kita ambil dulu sini. Bentar. Kita float dulu teman-teman. Ini terus kita klik kanan untuk memutar ya. Nah ini tuh kenapa mending terus memang mending terus ya. Kita bikin sketsanya dulu, kita bikin yang kotor-kotornya dulu. Konyol ya ngurusin kayak gini doang, maksudnya ada beberapa hal yang aduh kok jadi pusing kayak gini sih ya. Ini tuh masalahnya nih, ada yang kayak gini maksudnya bikin agak pusing sebenarnya. Coba kita ke mate,
kita kalian aja ya, pencet, sorry teman-teman. Apaan sih, kita pencet aja antara ini dan ini. Buat apa? Buat si jarin aja ya teman-teman, buat kayak ngakalin kalau misalnya ini tuh harus segaris gitu. Nah ini kan udah ketemu nih. Nah ini apa yang nggak lurus, berarti kita pencet klik ini sisinya. Nice. Nah ini kalau udah selurus ya, udah selurus, arti kita tuh tadi tuh pencet yang edit match, edit footers. Oh ini nih, delete. Apakah ini bisa? Nah ini bisa ya teman-teman, ini bisa untuk dipisahkan. Oke, nanti kita tinggal bikin yang atas ini. Oke, ini udah, ini pisahin, berarti kita bikinnya ini dulu. Berarti kita pilihnya yang garis atas ini dan garis bawah sini. Oke, down ya, tapi belum lurus ya teman-teman. Nah seperti biasa kita pilih garis ini dan garis ini. Oke, sudah lurus ya. Oke, udah lurus, berarti ini tinggal bracketnya tuh, tinggal pilih bracket ini dan bracket ini buat lurusin si. Nah ini udah lurus ya teman-teman, apa enggak? Belum ya, bentar, beda ukuran ya jangan. Oh ini delete. Tapi bentar ya. Nah, untuk bolongnya itu dia kan, oh berarti kurang lebar nih teman-teman, kita yang harus sesuai ini. Oh ya udah, kalau kayak gitu maunya mah kita pilih yang garis lingkaran ini, garis ini nih. Nah kita cek apakah sudah sejajar apa belum ya teman-teman. Oke udah. Oke udah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke lingkaran dalam ini dan lingkaran ini. Nah cakep bang. Nah ini kan belum nempel ya, kita pilih ini dan di sebelah sini. Udah set, nice. Kita tinggal panggil, tinggal masukin pinnya ya teman-teman. Kita pilih ini. Oke, berarti ente tinggal masuk aja ya bang ya. Iya dong. Nah ini saya tinggal masukin aja di ini sama garis ini. Nah sip. Nah ini udah kan, masuk pinnya, masuk lagi pinnya, satu lagi pinnya itu juga pilih ini dan ini. Masuk, masuk. Oh ini masih ada ini ya. Bentar. Aduh. Oh kita belum dikunci nih, lupa teman-teman, sorry. Kita fix aja nih, klik kanan. Bentar, kita exit dulu ya dari main. Kita klik kanan, kita fix ini juga fix, biar gak apa ya, gak berubah-ubah gitu loh. Kan masih ada berubah-ubah ya. Ini juga kita fix juga ini. Fix ini tadi. Oke kita commit lagi. Oke, apakah
sudah, belum sejar teman-teman, belum sejar. Kita klik dari sini dan klik ini. Nice, sudah sejajar. Kita close dulu make-nya untuk kunci part yang ini. Oke, sudah terkunci. Berarti selanjutnya kita gabungin part yang atas ini ya teman-teman, part yang atas itu ya di sini. Oke, berarti kita lurusin dulu nih teman-teman. Ini clear ini sama ini. Whoops, no. Berarti kan bener dong, garis ini sama garis ini. Coba. Nah tapi masih ngeyel nih. Oh enggak deng. Nah kita tambah ini. Bentar. Iya ini. Ini berarti bagian bawah dulu teman-teman. Bagian bawah sini dan bagian atas ini. Nah, kita bikin sketsanya dulu ya. Bikin yang ini aja. Nah, ini udah lurus nih teman-teman. Nah, ini kita tinggal koordinasiin sama lingkaran yang luar sama lingkaran dalam. Nah, dan udah sejajar. Oke. Sejajar ya teman-teman. Dan kita berarti masukin part ini ke sini, part ini dan part ini, part ini dan part ini juga. Oh, mana? Nanti tabrakan lagi. Ini dan ini kita tipis ini juga tipis. Ini masukin, terus kita pilih garis ini dan lingkaran ini, terus ini juga masukin, pilih ini dan ini juga. Oke, kita tinggal keluar dari mid, kita fix, terus ininya fix. Oke teman-teman, ini yang kurang gak sih? Enggak sih sebenarnya, simple. Oke, simple. Oke. Untuk praktek yang ketiga, ya kan ketiga sih. Ya, yang praktek yang ketiga ini udah selesai. Jadi kita lanjut ke praktek yang keempat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Bentar, udah klik ya. Oke, udah. Lanjut dulu ke praktek yang keempat. Nah di sini kita butuh partnya yaitu lower shader-nya satu, up shader-nya satu. Up shader itu yang mana? Yang ini nih. Lower shader-nya berarti yang ini. Cap through-nya itu adalah yang ini, berarti bautnya. Hex nut-nya berarti yang ini. Oke, kita lanjut ke assembly. Lalu kita pilih browser, terus pilih ini. Tadi tuh hex nut-nya satu, cap through-nya dua ya, low shader, up shader. Oke, jadi ada totalnya 4 part. Oke, kita masukin tuh 2, 3, 4. Ini kita floating biar dia bisa pindah. Oke, kita lanjut tambahin lagi. Hex nut, lower shadow, upper shadow, caps through. Oke. Oke, berarti kita menyatukan up shader sama low shader. Up shader itu yang ini, low shader itu bagian sini. Oke. Oh, ada jaraknya teman-teman. Lah, kok bisa dipindahin? Nah,
sini itu 5 teman-teman. Berarti oke. Kita satuin dulu. Satu doang ya? Iya, astaga. Aduh, sorry banget teman-teman, gak fokus. Delete, yes. Delete juga. Aduh, kirain ternyata cuman buat ini doang. Issue. Kita ke yes, kita ke make. Dan ini kita ke siniin dulu, kita pilih bagian bawah dan bagian sini untuk sejajar. Terus kita pilih bagian sini sama sini untuk sebaris. Oke. Dan pilih bagian ini. Nice. Sip. Terus kita masukkan bautnya tuh ke sini. Nice. Arti dia masuknya ya, I know. Jadi kita bagian bawah bautnya teman-teman, segini sama nice. Oke. Pom. Oke. Terus kita masukkan satunya lagi, bagian satunya lagi tuh ke sini teman. Oke. Bagian bagian sini dan bagian sini. Nice. Oke, berarti tinggal bautnya. Lanjut. Di meja kita nanti kita tambahin jarak. No. Sini sama begini dong. Kalau misalnya ini ke sini, itu berarti dia, iya kan? Sini, sini. Oh, ini buat sejajarin berarti ya. Buat sejajarin. Jadi aku buat sejajarin. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita beri garisnya
antara bagian atas sini dan bagian sini ya. Oke, atas sini, bagian sini itu 5 ya, kan bagiannya tuh 5. Aduh, error lagi. Oh, ini iya lagi. Lima puluh kosong lagi. Bisa over defend tapi ya. Antara garis ini masih lingkaran ini. Ini tuh nggak bisa. Ini dari dengan ini nggak sih? Ini nggak bisa ya. Tapi kalau saya ini dengan ini nggak bisa. Iya. Ya, tuh nggak bisa. Oke, bentar teman-teman. Oh iya, salah teman-teman. Aduh, itu derajat ternyata. sorry. Oke. Ini dan nih teman-teman. Nah, ini kasih jarak 5. Nah, ini bisa nih teman-teman. Nice. Nah, ini 5. Oke. Dan baut satunya di sini. Baut satunya lagi. Nggak ada. Baut satunya lagi tuh di sini. Oke, terus kita beli. Ini kita jaraknya 5. Oke teman-teman, untuk praktek yang keempat ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat lagi untuk jaraknya, jarak baut dari sininya itu udah 5, udah sama ya. Nah, di sini berarti kita selesai. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini di praktikum 7 modul 7 ini sudah selesai teman-teman. Saya Fajri Rahman Sofani pamit undur diri. Terima kasih.